Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Science. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kita tahu bahwa campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih unsur dan senyawa yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Oke, dengan cara apa ya memisahkan campuran guna memperoleh zat murni? Oke, simak terus penjelasan kali ini mengenai cara memisahkan campuran. Sebelumnya, bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian update video pembelajaran terbaru lainnya. Let's go! Prinsip pemisahan campuran untuk memperoleh zat murni itu didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik keleleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, distilasi, kromatografi, dan sublimasi. Bagaimanakah prinsipnya? Yang pertama, filtrasi atau penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Misalnya di sini ada campuran gula, air, dan sirup, lalu ada juga campuran air dengan pasir. Maka saat kita mencoba untuk menyaringnya dengan bahan penyaring atau filter, yang dapat tersaring itu pasir, sedangkan campuran gula, air, dan sirup tidak tersaring karena campuran tersebut larut. Jadi, syarat metode filtrasi itu cairan dan padatannya tidak larut. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan adalah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil dan menahan partikel yang besar. Kalian pun dapat menemukannya dengan mudah. Coba kalian pergi ke dapur, cari bahan penyaring atau filter. Tentu ibu kalian dan mengolah makanan sesekali menggunakan alat untuk memisahkan campuran dengan metode filtrasi. Seperti itu ya. Cara kedua yaitu sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Ini adalah gambar alat sentrifuge. Metode pemisahan campuran dengan sentrifugasi misalnya memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Oh iya, komponen darah itu terdiri dari sel-sel darah dan plasma darah ya. Jadi, mau kita pisahkan nih antara keduanya. Oke, ambil sampel darah lalu dimasukkan pada tabung reaksi. Dibiarkan darah tersebut selama 5 menit. Setelah darah didiamkan, kemudian sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Maka sentrifuge ini akan memutar tabung reaksi dan menimbulkan gaya sentripetal. Hasilnya, padatan berupa sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih mengumpul di bagian dasar tabung reaksi. Sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atasnya. Dapat dilihat ya pada gambar. Yang ketiga yaitu distilasi atau penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Pemisahan dengan metode ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Misalnya, kalian akan memisahkan campuran alkohol dan air. Kalian dapat melakukannya dengan merancang alat penyulingan seperti ini. Distilasi dilakukan dengan memanaskan campuran. Kalian harus tahu bahwa alkohol memiliki titik didih 78 derajat Celcius dan air memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Hal ini membuat alkohol akan menguap lebih dulu dibandingkan dengan air.
Pada alat tersebut terdapat termometer untuk mengamati derajat panasnya campuran. Jadi, di saat 78 derajat Celcius, maka alkohol menguap naik ke atas dan masuk ke dalam kondensor. Dalam kondensor, uap alkohol akan didinginkan oleh air mengalir, membuat uap tersebut mengembun dan kembali menjadi wujud cair. Cairan alkohol kemudian tertampung dalam gelas Erlenmeyer. Setelah melewati 78 derajat Celcius, semua alkohol telah menguap, hanya menyisahkan air murni dalam labu destilasinya. Contoh lainnya dalam industri yaitu penyulingan minyak bumi. Proses pemisahan minyak bumi dengan cara pemanasan sehingga menghasilkan beberapa komponen yang sesuai dengan titik didihnya. Komponen yang memiliki titik didih terendah berbentuk gas, komponen yang memiliki titik didih tertinggi berbentuk padat. Hasil proses distilasi minyak bumi antara lain gas LPG, bensin, minyak tanah, solar, pelumas atau oli, lilin, malam, aspal. Nah itu ya. Wah ini kompleks sekali ya dari minyak bumi ini. Oke, sederhananya seperti itu ya. Next, yang keempat yaitu kromatografi. Kromatografi adalah proses pemisahan campuran dengan prinsip satu fase diam dan fase lainnya yang bergerak. Misalnya, memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Kromatografi yang paling sering digunakan adalah kromatografi kertas. Kromatografi menggunakan kertas saring yang memiliki sampel dan ujungnya direndam dalam larutan. Larutan akan naik ke atas kertas dan mengenai sampel, seperti pada gambar. Sampel akan membuat pelarut naik ke atas dengan kecepatan yang berbeda sesuai dengan kelarutannya. Bintik warna yang berbeda menunjukkan senyawa yang berbeda pada campuran. Oke, yang terakhir itu sublimasi. Sublimasi adalah pemisahan campuran titik didih yang berbeda dengan cara menyublim. Sublimasi digunakan untuk pemurnian suatu zat dari materi pengotornya. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat. Zat yang satu dapat menyublim, artinya perubahan wujud dari padat ke wujud gas, sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Prinsipnya, iodin diubah menjadi gas dengan cara memanaskan campuran bersama kotoran. Setelah iodin berubah menjadi gas, gas akan terperangkap di dalam beker gelas yang atasnya telah ditutup dengan labu didih sehingga gas iodin tidak keluar. Untuk mengubah wujud iodin yang berupa gas menjadi padat kembali secara cepat, diperlukan proses pendinginan atau kondensasi. Pendinginan pada percobaan tersebut dilakukan dengan meletakkan beberapa potong es batu atau air dingin di dalam labu didih. Hasil dari percobaan tersebut adalah adanya kapur barus yang menempel di bagian bawah labu didih yang berbentuk kerak. Pada akhirnya, kotoran akan tertinggal di dasar beker gelas karena tidak dapat menyublim. Untuk menguji pemahaman kalian, coba kalian jawab ya. Pertanyaan pertama, komponen warna pada makanan dapat dipisahkan dengan metode? Oke, metode apa nih? Komponen warna, kromatografi, filtrasi, distilasi, atau evaporasi? Iya, betul sekali jawabannya A, kromatografi. Sering digunakan untuk memisahkan campuran warna pada tinta, juga memisahkan komponen kimia pada makanan. Next, soal selanjutnya. Pemisahan campuran yang tersusun dari dua zat cair yang berbeda titik didihnya dilakukan dengan cara A. Filtrasi, B. Distilasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi. Yang mana nih kata kuncinya itu adalah berbeda titik didihnya? You got it. B. Distilasi. Kalau misalnya filtrasi itu berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur, di mana cairan dan padatan tidak larut. Sublimasi
Ada proses menyublim, perubahan dari padat menjadi gas, dan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Sedangkan kromatografi itu didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Good job anak-anak hebat! Kesimpulannya, prinsip pemisahan campuran untuk memperoleh zat murni itu didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya. Jadi berbeda-beda. Ada yang dengan cara filtrasi, sentrifugasi, distilasi, kromatografi, dan sublimasi. Oke, itu saja video kali ini mengenai cara memisahkan campuran. Untuk lebih memahami lagi perbedaan dari metode tersebut, dapat kalian putar ulang videonya. Oke, catat pula ya poin-poin pentingnya. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Insya Allah, Miss bantu untuk menjawabnya. Thanks for watching. Assalamualaikum.